Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virus Kalisah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, semester 6B. Di pagi hari ini, Virus membuat video presentasi untuk memenuhi tugas struktur telaah materi pembelajaran bahasa Arab di tingkat MA. Nah, di sini membahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar di tingkat MA. Sebelum memasuki materi, di sini Virus menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, pelajaran bahasa Arab di tingkat MA menurut Menteri Agama Republik Indonesia nomor 165 tahun 2014, kompetensi ini ibaratnya adalah anak tangga yang harus ditapaki peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang madrasah ibtidaiyah sampai pada jenjang madrasah aliyah. Nah, kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Nah, rumusan kompetensi ini menggunakan notasi sebagai berikut. Selanjutnya, itu yang di poin A, kompetensi inti yang pertama itu untuk memenuhi sikap spiritual. Yang kedua, di poin B itu kompetensi inti kedua itu untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti untuk kompetensi untuk pengetahuan. Nah, yang keempat, yang terakhir, kompetensi inti untuk kompetensi keterampilan. Nah, di sini Virus akan menjelaskan lebih detail kompetensi inti dari kelas 10, 11, dan 12. Nah, di kompetensi inti di kelas 10 ini, yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai. Sopan santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menetapkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, kompetensi kelas 10 yang ketiga ini itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan secara faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang di poin keempat ini ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, selanjutnya ini ada kompetensi inti di kelas 11. Pertama, di kompetensi kelas 11 ini menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Terus yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, terus sopan santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa
dalam pergaulan dunia. Yang ketiga itu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya dengan ilmu teknologi, pengetahuan, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya di poin 4 ini yang terakhir itu ada mengolah, menawar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah. Yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Selanjutnya sekarang Verus akan menjelaskan kompetensi dasar. Tadi kan kompetensi inti. Yang kompetensi dasar itu berkaitan dengan tema Ariado. Nah, kompetensi dasar di poin 3.1 itu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan seperti bunyi, kata, dan makna yang melibatkan tindak tutur membandingkan sesuatu dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal itu sendiri. Nah, selanjutnya di poin 3.2 itu ada menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Ariadoh dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Nah, selanjutnya ini di poin 4.1 itu ada mendemonstrasikan tindak tutur membandingkan sesuatu dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang selanjutnya itu ada di poin ini ada 4.2 itu mengkonstruksi hasil analisis dengan mengkonstruksi hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Ariadoh. Memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Nah, di sini selain itu ada peta konsepnya. Di kompetensi dasar 3 ini itu ada fungsi sosial. Nah, fungsi sosial itu menjelaskan fungsi sosial deskriptif. Nah, yang kedua itu ada struktur teks. Struktur teks itu ada menyebutkan komponen teks deskriptif. Terus ada unsur bahasa. Nah, unsur bahasa ini ada 2. Mengingat kosakata berkaitan dengan tema Ariadoh. Terus kedua, menganalisis an-naat dan idofahnya. Terus yang terakhir, di poin terakhir yang di kompetensi dasar yang ketiga itu tindak tutur. Nah, memahami bentuk tuturan membandingkan sesuatu. Nah, selain ada kompetensi dasar 3, di sini ada kompetensi dasar yang keempat. Yang pertama itu ada maharo al-istima. Di maharo al-istima itu ada menyalin kosakata yang didengar terkait yang berkaitan dengan tema Ariadoh. Terus kedua, menyalin kalimat yang didengar terkait tema yang berkaitan dengan Ariadoh. Terus ada maharo al-kiroah. Jadi itu ada mengidentifikasi kata sesuai dengan kategorinya. Yang kedua, mengidentifikasi fakta yang ada di dalam teks berkaitan dengan tema Ariadoh. Terus yang ketiga, menuliskan jawaban yang tepat atas teks yang telah dibaca. Terus ada maharo al-kitabah. Di maharo al-kitabah itu ada menuliskan naat dan idofah yang sesuai dengan kalimat yang tersedia. Terus ada mengurutkan kata menjadi kalimat. Terus yang ketiga ada mengkonstruksi teks deskriptif sesuai dengan judul yang tersedia. Terus ada maharo al-kalam. Nah,
Mahara Al-Kalam itu melakukan dialog berkaitan dengan tema Ariado sesuai dengan contoh yang telah sudah tersedia. Terus yang kedua, mempraktekkan percakapan secara mandiri dan gambar yang dipilih tentang Ariado. Baik, cukup sekian penjelasan virus hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam membuat video presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.